Mengenal lebih dekat binatang badak. Bagian pertama, di balik rimbunnya hutan dan luasnya padang savana Afrika dan Asia. Hidup salah satu hewan paling mengesankan sekaligus misterius di muka bumi. Binatang badak. Dengan tubuhnya yang besar, kulitnya yang tebal bagaikan zirah baja, dan cula yang ikonik di atas hidungnya. Badak telah menjadi simbol kekuatan, ketangguhan, dan sekaligus kerentanan. Tapi, seberapa banyak kita benar-benar tahu tentang mereka? Dalam video ini, kita akan menyelami dunia badak. Dari anatomi yang luar biasa, kehidupan sosial mereka, hingga ancaman yang menghantui keberadaan mereka di alam liar. Inilah kisah tentang salah satu makhluk paling menakjubkan yang masih menghuni bumi. Dialah badak, si raksasa yang pendiam. Bagian kedua, jenis-jenis badak di dunia. Badak bukan hanya satu spesies, tapi terdiri dari 5 spesies yang tersebar di 2 benua. 2 spesies berasal dari benua Afrika, yaitu badak putih dan badak hitam. Sementara 3 lainnya hidup di benua Asia, yakni badak India, badak Jawa, dan badak Sumatera. Masing-masing memiliki ciri khas unik. Badak putih sebenarnya berwarna abu-abu keputihan, dengan mulut lebar untuk merumput. Badak hitam cenderung lebih agresif dan memiliki bibir yang lebih runcing. Badak India hanya memiliki 1 cula, dan kulit seperti baju zirah yang berlapis-lapis. Badak Jawa adalah spesies paling langka, hanya ditemukan di Taman Nasional Ujung Kulon. Badak Sumatera memiliki rambut paling banyak di antara badak lain, serta ukuran tubuh yang paling kecil. Namun, suara mereka paling sering terdengar. Bagian ketiga, anatomi dan adaptasi. Tubuh badak bisa mencapai berat hingga 2.500 kg. Namun tetap mampu berlari dengan kecepatan hingga 50 km per jam. Kulit mereka yang tebal bisa mencapai 5 cm, bukan hanya sebagai pelindung, tetapi juga berfungsi sebagai pengatur suhu. Namun, meskipun terlihat seperti tank hidup, kulit badak sangat sensitif terhadap serangga dan sinar matahari. Itulah sebabnya mereka gemar berkubang di lumpur. Lumpur bertindak sebagai pelindung alami bagi badak. Cula badak, yang sering disalahpahami sebagai tulang atau gading, sebenarnya tersusun dari keratin, zat yang sama untuk menyusun rambut dan kuku manusia. Namun, justru karena cula inilah badak menjadi target perburuan manusia. Pendengaran dan penciuman badak sangat tajam. Meskipun penglihatan mereka buruk, 2 indera ini membantu mereka tetap waspada di lingkungan sekitar. Bagian keempat, kehidupan sosial dan reproduksi. Badak adalah hewan yang soliter, terutama badak hitam dan badak Jawa. Mereka lebih suka hidup sendiri, kecuali saat musim kawin atau induk yang sedang merawat anak. Namun, badak putih cenderung lebih sosial dan bisa ditemukan dalam kelompok kecil. Proses reproduksi badak sangat lambat. Kehamilan badak bisa berlangsung antara 15 hingga 16 bulan, salah satu yang terpanjang di antara mamalia. Seekor induk badak biasanya hanya melahirkan 1 anak setiap 2 hingga 3 tahun, yang menjadikan pemulihan populasi badak sangat lambat. Anak badak akan tinggal bersama induknya selama 2 hingga 3 tahun, sebelum akhirnya hidup mandiri. Bagian kelima, peran ekologis badak. Badak memegang peran penting dalam menjaga ekosistem. Badak adalah pemakan tumbuhan besar yang membantu menjaga keseimbangan vegetasi. Dengan merobek semak dan meratakan rumput tinggi, mereka menciptakan ruang terbuka yang penting bagi spesies lain, termasuk burung, mamalia kecil, dan bahkan predator. Kehadiran badak juga membantu penyebaran biji-bijian, karena tumbuhan yang mereka makan kemudian dikeluarkan bersama kotoran
yang menyuburkan tanah. Bagian keenam, ancaman dan konservasi. Sayangnya, keberadaan badak saat ini berada di ambang krisis. Perburuan liar demi mendapatkan culanya masih menjadi ancaman utama, terutama di Afrika. Di Asia, perusakan habitat, konflik manusia dengan satwa, dan populasi yang sangat kecil membuat badak semakin sulit bertahan. Beberapa spesies bahkan terancam punah. Badak Jawa diperkirakan hanya tersisa kurang dari 80 ekor. Badak Sumatera bahkan lebih sedikit lagi, kurang dari 50 ekor di alam liar. Namun, harapan masih ada. Berbagai program konservasi telah diluncurkan, mulai dari penangkaran semi liar, pemasangan kamera pengintai, patroli anti perburuan, hingga teknologi pelacakan GPS. Partisipasi masyarakat dan dukungan internasional juga sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan badak dari kepunahan. Bagian penutup. Badak bukan hanya sekadar hewan besar dengan cula. Mereka adalah bagian penting dari ekosistem, makhluk penuh pesona yang telah berjalan di bumi sejak zaman purba. Namun kini, nasib mereka berada di tangan kita semua. Dengan pemahaman yang lebih dalam dan kepedulian yang lebih besar, kita bisa menjadi bagian dari solusi, menjaga agar generasi mendatang tetap bisa menyaksikan badak berjalan gagah di habitat aslinya. Terima kasih ya sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.